Bagaimana jadinya jika sanak keluarga kita yang sudah meninggal dan kita kubur setahun yang lalu, kini hadir lagi di hadapan kita? Itulah yang dialami oleh Anti Risanti. Begitu ayahnya Pak Waluyo datang kembali dari alam kubur. Berawal ketika Pak Waluyo meninggalkan rumah di bulan Mei tahun lalu. Pak Waluyo pergi tanpa memberi kabar keluarga maupun kerabatnya. Setahun kemudian, Anti sang anak menemukan berita bapaknya yang ditabrak lari di daerah Wonosari, Gunung Kidul. Anti langsung mengunjungi sang bapak yang koma di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Selama 5 hari koma, Pak Waluyo pun meninggal. Namun 2 bulan kemudian, Pak Waluyo datang kembali ke rumah menggegerkan seisi rumah dan kampungnya. Ia mengaku selama ini bekerja di Semarang. Pertanyaannya, siapakah yang pihak keluarga dan masyarakat makamkan 2 bulan lalu? Ini tepuk tangan saya atau tepuk tangan buat orang meninggal hidup lagi? Kayaknya buat orang meninggal hidup lagi ya. Oke. Oke. Tapi saya punya pertanyaan menarik sih. Apa sih yang sebenarnya terjadi ketika seseorang meninggal? Kita nggak bicara secara agama ya, kita nggak bicara masuk surga, masuk neraka, nggak. Kita bicara secara sains, apa yang terjadi ketika seseorang meninggal. Dan kenapa ketika seseorang meninggal, itu di elektrik jantungnya untuk dihidupkan lagi, lalu kadang-kadang hidup, kadang-kadang tidak. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi, pada saat Anda dinyatakan meninggal secara klinis, itu adalah ketika denyut jantung Anda berhenti. Jadi ketika denyut jantung Anda berhenti, Anda dinyatakan meninggal. Kalau dalam keadaan misalnya otak Anda rusak dan sebagainya, Anda belum meninggal. Tapi ketika denyut jantung Anda berhenti, Anda baru secara klinis dinyatakan bahwa Anda meninggal. Nah, pada saat denyut jantung itu berhenti, itu sel-sel di otak manusia masih bekerja ternyata. Jadi ada waktu sekitar 4 menit, Anda akan masuk hormon dari sel otak Anda ke tubuh Anda, ke memori Anda, dan Anda akan flashback kejadian-kejadian selama hidup Anda seperti film. Jadi Anda akan ingat pada saat kecil sampai remaja, dewasa, sampai Anda meninggal, Anda akan ingat dalam waktu cepat itu masuk lagi flashback lagi seperti film. Itu yang terjadi pada saat 4 menit tersebut. Lalu kalau Anda berhasil dihidupkan, Anda ingat bahwa itu pernah terjadi. Makanya Anda banyak orang yang ternyata dikejutkan dan hidup merasa bahwa saya melihat surga, saya melihat kebahagiaan, saya melihat saudara-saudara saya yang sudah meninggal hidup lagi, saya bertemu dengan mereka. No, yang Anda lihat adalah flashback memori yang ada di otak Anda kembali lagi dalam waktu 4 menit tersebut. Dan kenapa setelah 4 menit dokter berhenti untuk mengejut jantung Anda? Karena setelah 4 menit oksigen kita sudah berhenti mengalir pada otak. Dan pada saat itu terjadi kerusakan sel-sel otak pada manusia. Artinya, kalau Anda meninggal selama kurang dari 4 menit, Anda masih bisa dihidupkan kembali. Kalau beruntung. Tapi kalau tidak beruntung dan lewat dari 4 menit, maka dokter akan mengatakan, dinyatakan jam kematian. Kenapa? Karena kalaupun Anda berhasil dihidupkan kembali dengan denyut jantung di listrik, lebih dari 4 menit, otak Anda sudah rusak. Jadi Anda hidup, tapi otak Anda sudah rusak. Artinya Anda jadi sayuran. Anda hidup secara medikal, tapi Anda tidak bisa berpikir secara manusia. Oleh karena itu dinyatakan, lebih baik dinyatakan meninggal. Itu yang terjadi pada saat Anda meninggal. Nah, lalu ada yang disebut dengan mati suri. Ketika orang meninggal, tapi dia tidak meninggal, tapi secara saintifik dia dinyatakan meninggal, dan dia hidup kembali. Sebenarnya bukan hidup kembali, tapi karena memang dia belum meninggal. Itu tadinya saya pikir yang terjadi dengan Pak Waluyo, tapi ternyata ini beda lagi. Ternyata ini salah kubur orang. Salah kubur orang, wah, luar biasa ya. Salah kubur sampai keluarganya, sampai anaknya yang melihat jenazah tersebut yakin bahwa itu adalah Pak Waluyo. Sampai dikubur gitu. Bayangkan orang tersebut
pada saat anaknya datang gitu ya, udah ya ikhlas ya, dia masih ngangguk-ngangguk. Itu karena dia bilang bukan saya, tapi nggak bisa ngomong gitu ya. Nah ini siapa yang dikubur? Kok bisa yakin sekali? Saya mau ngundang anaknya dulu. Pak Waluyonya ntar aja, atau udah meninggal juga hidup lagi nanti kan. Jadi kita undang anaknya dulu. Ini adalah Mbak Anti, anak dari Pak Waluyo. Anti ya? Iya. Nah, silakan duduk. Oke. Singkat cerita, Pak Waluyo itu pergi mencari kerja. Iya. Mencari kerja. Terus nggak pulang-pulang. Iya. Tapi katanya biasa itu mencari Iya kerja. biasa. Oh, Karena gitu. dulu pernah gitu 9 bulan nggak pulang. 9 bulan nggak Iya. pulang, nggak nelpon, nggak kabar? Enggak. Nggak kabar? Iya. Oke. Lalu tiba-tiba ada tabrakan. Iya. Tabrakan. Tabrakan. Lalu? Saya lihatnya di internet. Anda lihat Ada di internet? Info, iya, ada Ah. info ini apa tabrakan tidak ada apa nggak mempunyai identitas. Tidak ada identitas? Iya, nggak ada. Terus fotonya muncul. Fotonya muncul. Saat itu langsung hati saya langsung kayak gemetar. Ya bapak. Gitu. Emang mirip? Iya mirip. Mirip sekali, baju batiknya juga sama punya bapaknya. Wajahnya sama? Wajahnya sama. Kan dia tabrakan, wajahnya rusak nggak? Enggak, cuma dikasih perban. Perban semuka? Enggak, cuma pipi sama. Oh, pipi sama pala. Nah, gitu. Anda datang ke rumah sakit? Iya, memastikan. Masih hidup? Koma. Koma? Koma. Mata merem nggak bisa melek? Merem. Merem? Lalu Anda yakin itu ayah Anda dari mana? Dari ciri fisiknya. Ini apa botak, terus rambutnya putih. Maksudnya botak gimana? Hasilnya sini ya. Oh, iya. Sini, botaknya enggak semuanya. Botak nggak usah diperjelas. Iya. Ya. Lalu kan ini koma nih? Koma. Iya, iya. Katanya masih bergerak dia? Iya, masih apa itu ada reaksi semuanya dibisikin, Pak ini saya anakmu, gitu ada respon gitu loh. Coba misalnya saya ngomong gitu, Iya. Pak ini saya anakmu, dia gimana? Gitu. Mulut ngomong? Kan tapi sini kan dikasih itu, Oh selang. kasih selang. Digerak badannya gimana? ininya gini. Kejut-kejut. Iya, Gitu. heeh. Nah dia kejut-kejut mungkin bilang bukan gitu kan bisa. Tapi kan saya nggak tahu. Oh Anda nggak tahu. Jadi Pak ini saya anakmu, dia Iya, goyang-goyang gitu. heeh. Oh, padahal saya nggak punya anak padahal gitu ya. Terus Anda yakin lagi karena apa? Terus kebetulan kan bapak saya punya kakak ipar. Terus kakak ipar tuh dari waktu hidup tuh sayang sekali sama bapak saya. Betul. Waktu menjenguk, udah ya wis ya wali ya tak aku balik dipegang kenceng nggak boleh pulang. Jadi Kak iparnya mau pulang, Iya. Bapak pegang kenceng, Iya. nggak boleh pulang. Ya Karena dia udah. mau bilang itu bukan gua. Tapi kan saya nggak tahu Tapi kan nggak gitu. tahu, dipikirnya memang beneran gitu ya. Oke. Lalu akhirnya Setelah itu kubur? belum. Terus Belum? ibu saya kan merawat selama 5 hari. Dirawat sama 5 hari Iya, oleh ibu. kan tahu semua apa itu fisiknya yang di badan ini sama karena alergi Alergi makanan apa? atau bentol-bentol juga sama. Sama semua? Semua sama. Semua sama? Mm-mm. Semuanya Semua, sama? Iya. Dari jempolnya kan ke besar. Ciri-cirinya Itu kan waktu meninggal dimandikan? enggak, kan itu udah hancur. Maksudnya kakinya kan patah kanan kiri, Oke. terus kepalanya retak. Oh. Jadi dari pihak keluarga nggak berani kalau mandiin berani. di rumah. Oke. Takutnya kalau itu kan sakit. Terus saya dengar katanya kalian sempat mau kabur dari rumah sakit karena tidak ada biaya, bener nggak itu? Oh iya, sempat waktu saya datang ke rumah sakit pertama sama ibu, terus dikabarin sama dokter bahwa ini terjadi gagal otaknya parah. Karena mahal nih pasti Iya, kan? terus saya bilang, aduh kami nggak punya biaya, yuk Bu kita melarikan diri. Melarikan diri aja memang. Nggak usah tanggung jawab. Tahu sudah meninggal gitu ya Iya. intinya. Tapi akhirnya gimana? Nggak boleh? Nggak boleh. Akhirnya Anda bayar? Enggak, pakai jasara harja. Pakai jasa harja. Dan akhirnya dikubur lah Iya, dikubur. beliau. Iya, Yang namanya? Bapak Waluyo. Bapak Waluyo. Yang dikubur? Bapak Waluyo. Kan saat itu kita kan masih yakin itu Bapak Waluyo. Iya, saya nanya. Yang dikubur adalah? Bapak Waluyo. Bapak Waluyo. Yang Anda kubur itu pada saat itu adalah? Bapak Waluyo. Loh, saya mau ngundang loh ini. Bapak Waluyo ya. Yang dikubur waktu itu? Iya, Bapak Waluyo.
Wong saya nangis sama ibu saya nangis. Lah yang saya undang ini siapa? Mana? Yang mau saya undang ini siapa? Nggak tahu. Oh, kok jadi serem sih? Ini gimana sih cerita? Yang Anda kubur pada saat itu siapa? Bapak Waluyo. Bener? Iya benar. Pak Waluyo? Iya, saya kan yakin. Ah, nggak jadilah, nggak jadi undang kalau itu. Oke, kita undang aja. Udah siap di belakang? Ini adalah orang yang ngaku-ngaku Pak Waluyo. Ya. Oke, silakan. Cika. Mas, Kenapa? Lu tanya deh. Tanya. Yang dikubur siapa? Kamu tanya dulu. Bu, yang dikubur siapa? Bapak Waluyo. Aku tadi di belakang ngobrol sama orang namanya Pak Waluyo. Sempat ngobrol beberapa menit. Itu. Kita bercanda. Beneran. Ibu pelawak ya? Hah? Itu Pak Waluyo. Oh, mungkin Mas sama Ya, namanya mungkin aja. namanya. Apa kabar, Pak? Ya. Oh, dingin, Cek. Dingin. Mas sama serius. Dingin. Oh, dingin. Coba. Mas Dedi coba tangan. Coba. Nah, emang studionya dingin. Oh, maksudnya dingin. Silakan, Pak. Pak Silakan. Waluyo. Siapapun Anda, silakan. Tepuk tangan buat Pak Waluyo. Oke, baik. Nah, ini adalah Pak Waluyonya yang asli. Pak Waluyo yang asli. Ternyata beliau itu kerja di Semarang ya, Pak? Iya. Semarang jadi tukang sapu. Iya. Jadi tukang sapu. Dinas Kebersihan. Jadi tunas kebersihan, oke. Sekarang setelah ada Pak Waluyo, saya tanya sama Anti lagi sekali lagi. Jadi yang ada kubur waktu itu tuh siapa? Nah ya dari itu kalau ini asli, terus yang sana itu siapa ya? Berarti Anda nggak tahu? Eh? Nggak tahu juga? Ya, nggak tahu. Nggak tahu, main kubur aja tuh orangnya. Nggak tahu. Oke, ceritain pada saat pulang gimana? Pada saat pulang kan saya kalau pagi rutinitas mandiin anak saya bayi, masih kecil usia 2 bulan. Ah. Setelah itu ada yang ngetuk pintu, dok, assalamualaikum. Kok saya dengar lagi, kok kayak suaranya bapak ya? Belum saya bukain, langsung, dok, assalamualaikum. Malah jadi takut saya. Ah. Buka ya, bilang gitu. Terus saya buka pintu di atas. Cuma bengong saya nggak mau bukain yang pintu yang di bawah. Terus? Cuma diam, buka kayak orang linglung gitu loh saya. Buka ke. Terus Anda lihat? Oh. Anda buka pelan-pelan, Anda lihat wajahnya? Iya wajahnya. Enggak, Begitu pertama Anda- kakinya dulu. Kakinya? Kakinya Kan kalau hantu kan enggak. Iya, kalau hantu nggak nginjek tanah. betul. Iya. Anda lihat kakinya? Kakinya. Setelah Anda lihat kakinya, Terus wajahnya. Anda naik ke atas, Iya. Anda lihat wajahnya. Iya. Nah itu kelihatan wajahnya. Anda pertama kali lihat wajahnya, Anda yakin itu ayah Anda. Iya. Dan itu sama? Anda rasanya Bingung. selalu deh. Anda nggak teriak. Teriak langsung manggil ibu gitu. Terus ibu keluar. Kenapa? Ibu keluar gimana? Langsung cuma ngintip pertama toh. Ngintip itu. Terus Takut juga. takut juga. Ya, saya bu bapak lah baru berani terus saya pegang berdua bawa bapak terus masuk ke rumah. Masuk ke rumah. Maksudnya ke rumah ke duduk gitu loh. Terus Anda ngomong pertama kali Anda katakan apa? Enggak belum ngomong saya cuma masih blank. Cuma diem aja saya. Dia, Pak Waluyonya ngomong apa, Pak? Aku bapak ayahmu, bapakmu. Tapi saya cuma Waluyo. diem. Terus baru kamu. Terus baru salaman. Ya, nangis-tangisan. Istri saya langsung meluk. Aku nangis, aku ya nangis. Loh, Bapak nggak tahu kenapa istri Bapak nangis? Nah, Belum mungkin tahu. kan Belum tahu kalau dikabari masih setelah ketemu itu pulang dari Semarang kan diantar Kangen. mobil itu Dagen Hotel Amera. Mbah antar pulang ke Jogja. Oh ya bersama aku aja. Sampai rumah itu baru asistennya yang ngantar terus heboh. Kok tangga kok heboh. Tetangga heboh. Iya udah nyalimin aku. Oh belum meninggal masih hidup gitu. Saya dengar katanya ada orang stroke sampai lari. Iya itu terus sembuh. Sembuh? Iya. hasil sembuh. Gimana ceritanya gimana nih orang stroke lari? Jadi kan setiap Baru rutin Dede. Dede itu apa ya? Apa? Bahasa Indonesia. Baru Dede.
Jemur. Menjemur panas. Kan kalau orang Oh, stroke kalau kan orang stroke biasanya Iya. kan Orang stroke kan badannya gimana? Orang stroke apa nih? Setengah badan. Kan Itu gini. udah lumpuh, Pak. Pakai kursi roda. Kayak kursi roda gini Ya. nih badannya nih. terus Iya, Bapak datang, Pak Waluyo Oh, datang. mobil dari Hotel Amera di Ah, Jogja dia nggak bisa datang. gerak nih orang stroke. Terus? Aku mengeluarkan koper 4. Ah. Terus Pak Andut ya, bengong. Aku Pak Waluyo, bengong. Dia kan ikut masukkan liang lahat. Dia ikut masukin yang lahat. Oh, Terus dia ngapain habis itu? Baru dia menjemur badan dia. Iya, terus setelah Pas lihat lihat Pak Bapak, Waluyo, Lihat reaksinya Bapak. seperti apa? Oh, agak takut ya. takut. Oh, udah saya masukkan liang lahat kok. Ternyata Kaget ya, dia berdiri nggak? enggak cuma bengong. Nggak berdiri terus langsung jalan terus sembuh gitu. Iya, sekarang udah bisa pelan-pelan. Terus ini mungkin bapak udah jalan gitu terus langsung lari, bapaknya itu yuk ngabarin istrinya, Pak Waluyo, kamu ngimpi. Hidup Beneran, lagi. Pak Waluyo. Istrinya Ngimpi. nyamperin Sampai aku. nangis so istrinya. Nangis istrinya. Oh, yang stroke itu? Jadi Beda istrinya istrinya yang stroke. Aku suaminya. nangis, ya. Jadi dia ngomong ke istrinya, Pak Waluyo hidup lagi gitu. Oh gitu, masuk ngimpi, kamu ngimpi. Jadi istrinya mikir udah stroke gila lagi gitu ya. Halu gitu ya. Misalnya, ya. Ternyata Bengong. hidup. Oke, jadi artinya Anda masih hidup ya? Iya. Oke, selamat Pak. Hidup kembali. Reinkarnasi. Luar biasa. Menarik sekali. Pertanyaan besarnya saat ini adalah siapa yang dikubur pada saat itu? Oke. Jadi kalau misalnya Anda, sanak keluarga Anda ada yang hilang, kebetulan di kota mana? Bantul, di Jalan Pantai itu Bantul lah wilayah. Kecelakaan Apanya? ini. Oh, Wonosari. Di Wonosari ada ayah atau kakek Anda yang hilang, yang wajahnya Supaya- mirip dengan Pak Waluyo. Bisa coba untuk menghubungi ke Pak Waluyo atau ke Hitam Putih juga bisa ya. Mungkin itu adalah jenazah dari keluarga orang lain karena Pak Waluyonya ternyata masih hidup dan jenazah itu saat ini masih ada di dalam. Iya, di sana. Iya. Masih ada dalam. Padahal tanah itu katanya disiapkan untuk Bapak awalnya, betul? Oh, iya. Mami saya yang di atas surga adalah di telapak Iya. kaki mami. Jadi ceritanya tanah itu memang disiapkan oleh Pak Waluyo dari dulu untuk kalau Pak Waluyo meninggal. Udah disiapkan, ternyata sudah dipakai oleh orang lain. Ya. Jadi kalau Anda saudara yang meninggal dan sebagainya mirip Pak Waluyo, tolong segera kabari kami karena tanahnya mau dipakai kembali. Baik, terima kasih. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi dengan kakek-kakek yang lain setelah yang satu ini. Jangan mana tetap di Hitam Putih.